Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pelajaran tajwid Al-Quran kita dengan hukum ikhfa. Kita sudah ada iqlab, sudah ada idgham bila gunah, idgham bi gunah, kemudian izhar. Sekarang yang terakhir ikhfa. Perhatikan sama-sama. Ikhfa. Ya. Kapan kita akan bertemu dengan hukum ikhfa di dalam ayat-ayat Al-Quran? Ya, pastilah kita akan harus ketemu nun sukun, fathat ain, kasrat ain, ya. Ini huruf, anggap aja huruf. Kemudian domatain. Bertemu dengan 15 huruf yang tersisa dari ba, lam, ra, mim, nun, ya, waw, hamzah, ha, ain, ghain, ha, ha. Sisanya ada 15. Ya. Pokoknya selain dari huruf yang 13 itu, kita ketemunya ikhfa. Tidak usah dihafal, sekali lagi jangan dihafal. Saya akan ajarkan bagaimana cara untuk memahami nanti dengan sketsa. Ya. Nah, sekarang kalau sudah ketemu nun dengan huruf-huruf ta, huruf fa, huruf dal, huruf zal, huruf zai, dan semuanya, bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya, ikhfa itu artinya samar, ya. Kita harus paham dulu. Ikhfa itu artinya samar. Jadi kita kalau ada nun ketemu ta, misalnya ketemu ta, ya, ketemu ta, huruf ta. Berarti nun itu jangan dibaca jelas, harus dibaca samar. Ya. Jadi keempat hukum yang sudah, kalau nun diganti mim jadi iqlab. Bukan ketemu tak, ketemu ba. Kalau nunnya hilang, idgham. Kalau nunnya dibaca terang, izhar. Kalau dibaca samar, ikhfa. Jadi misalnya ketemu tak, nunnya ini tidak terdengar jelas dan juga tidak boleh diganti, tidak boleh hilang. Ini dibaca samar-samar. Nah, jadi misalnya ini, misalnya ada kata sukun, nah, misalnya, ya, yang mana yang ikhfa? Nun sukun ketemu tak, kebetulan tu, ya. Jadi waan. Kalau kita baca wa antum itu ishar, ya, ishar. Kalau kita baca nunnya dibuang, ya tidak boleh karena hukumnya bukan ketemu tak. Kalau nunnya dibuang ketemunya lam, ra, atau mim, nun, ya, waw. Kalau diganti mim, itu iqlab. Jadi ini dibaca samar. Sekali lagi ya, perhatikan. Jadi bacanya, samarnya di mana? Samarnya mana? Saya urai dulu ya. Ini teori agar kita paham. Sama, tulisannya sama. Ya. Ya. Samarnya di mana? Samarnya itu di nun sukunnya ini. Kita menyamarkan, jadi ini setelah ketemu itu samar, ya. Samarnya itu di plus hunah, ya. Ada hunahnya, ya. Ada hunah. Jadi dihunahkan. Jadi selain samarnya di nun itu juga dihunahkan sekalian. Jadi bacanya wa antum. Ya. Karena hunah itu kan 2 kalimat panjangnya, kita membuat 2 kalimat. Kalau mau buat 1 kali boleh, tapi artinya ayat itu kayaknya sama. Hunah sama ikhfa jadi sama karena panjangnya sama. Kalau kita bedakan terlihat bedanya. Jadi sekali lagi,
wa antum. Nah, gitu ya. Jangan dibaca wa antum. Nah, itu ishar. Contoh satu lagi, misalnya ini teori yang dulu, nanti kita buat contoh-contoh yang ketemu 15 huruf itu. Misalnya ada lagi ya. Ya. Wa an ketemu fa, ya, fa. Fa bunyinya fu, ya. Jadi di kapan kita mengayunkan bunyi samarnya di nun sukun ini? Ya, kadang saya langsung ini tidak usah saya urai. Jadi kita menyamarkannya itu dan hunahnya itu ada di nun sukunnya. Nun sukunnya tidak boleh terdengar jelas, tidak boleh dihilangkan. Jadi harus samar-samar. Wa anfusahum. Nah, gitu ya. Sekali lagi. Wa anfusahum. Nah, begitulah cara ya membaca ifa. Ya, cara membaca ifa. Nah, nanti kita akan ketemu ada dua yang khusus dari 15 huruf ifa, dari 15 huruf ya ifa, ada dua yang khusus nanti ya. Kalau dia bertemu dengan huruf qaf ya, huruf qaf. Kalau ketemu qaf dan ketemu kaf ya. Ya, ketemu kaf ini bacanya kalau ini tadi dengan samarnya dengan nun saja, huruf nun nun saja. Kalau ini nanti dengan ang, jadi dengan ang ya hurufnya. Kalau kita latinkan pakai ang, jadi nyamarkannya itu dengan ang. Kalau ini in, jadi ini ing. Terus samarnya begitu ya. Kalau ini tadi misalnya kita wain, jadi wain. Nah, itu kira-kira ya. Ini gambarannya, tapi kita tidak usah nulis-nulis Latin ya, tidak usah nulis Latin. Ini nanti akan saya jabarkan di contoh-contoh berikutnya. Jadi ini secara teori membacanya itu begini ya. Khusus sekali lagi qaf dan kaf harus dengan ang. Kalau ini misalnya ingkun, ikun, jadi ifanya itu bukan in tapi ing, wa ing, nah, ya. Min qab. Nanti akan saya beri contoh. Ini gambaran memecahkan masalah kalau kita ketemu hukum ikhfa. Ini ketemu 15 huruf. Kalau dasar ini ketemu, cara membaca menghunahkan menyamarkannya kita tahu, insya Allah gampang. Enak sekali baca Quran ya. Siapapun membacanya, tua muda harus pakai hukum. Jangan membaca Al-Quran tanpa tajwid. Ya, kita khawatir kalau salah bacaan kita nggak ada gunanya. Banyak orang khatam Al-Quran tapi tanpa tajwid karena bacanya Latin. Kita khawatir barangkali karena salah nggak diterima oleh Allah. Jadi kita akan dapat capek dan lelah. Ya. Maka dengan teori ini ya, teori hukum nun sukun dan tanwin berakhir, habis. Kita pahami 5 hukum itu. Iqlab diganti, idgham dibuang nunnya, ishar dibaca jelas, ifa dibaca samad. Sudah selesai itu. Mudah-mudahan kita sekali lagi dimudahkan oleh Allah di dalam mempelajari tajwid Al-Quran ini, karena Allah memang tidak ingin kita sulit. Makanya kita harus belajar. Kita harus belajar dan belajar terus sampai mati nanti ya. Sebelum kita mati masih ada waktu belajar. Al-Quran harus kita pelajari dari mumpung kita masih diberi panjang umur, masih ada kesempatan. Kalau sudah kesempatan tidak ada, sudah sakit-sakitan kita baru mau belajar, ya kita nggak tahu, hanya Allah yang bisa ngatur hidup kita.
Selamat berjuang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.